hadirin jamaah Majelis Ta'lim Riyadhul Muta'allimin yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah atas segala rahmat nikmat karunia-Nya, wabil khusus kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kembali kepada Allah bermuajahah, bermusyawarah, bermudarasah di majlis kita tercinta ini. Salawat kalimun salam semoga tercurah limpah kehadiran yang mulia baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Kita melanjutkan bacaan kita hadis arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sampai kita kepada hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. An-Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'idni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. Ila akhir hadis. Hadisnya panjang, sebagian dulu. Hadis yang ke-29 diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal adalah salah satu sahabat Nabi dari golongan Ansor. Golongan Ansor yaitu yang menyambut rombongan umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang hijrah disebut Muhajirin, yang menyambut kaum Ansor. Dan Mu'az bin Jabal adalah sahabat Nabi dari golongan Ansor. Mu'az bin Jabal ini sahabat Nabi yang sangat cerdas, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pengetahuannya tentang ilmu agama sangat tinggi, tentang fikih. Dia seorang yang faqih dan banyak mengingat kematian. Itulah ciri-ciri sahabat Nabi. Mu'az bin Jabal berkata, "Qultu," aku berkata, maksudnya Mu'az bin Jabal bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi'amali, beritahukan kepadaku tentang amalan yudkhilunil jannata,
wa yubaiduni anin nar. Pertanyaan Muadz bin Jabal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, beritahukan kepadaku, bi'amalin, dengan amalan, yudkhiluni, yang akan memasukkanku al-jannah, ke surga, wa yubaiduni, dan menjauhkan diriku anin nar, dari neraka. Orang cerdas pertanyaannya, pertanyaan yang berbobot, nggak kaleng-kaleng pertanyaannya, urusan yang penting, yang ditanya urusan yang penting, yang ditanya bagaimana amalan supaya masuk surga dan jauh dari neraka. Karena itu yang paling penting bagi manusia. Yang paling penting adalah amalan yang bisa memasukkan ke surga kelak dan dijauhkan dari neraka. Nabi gak langsung jawab pertanyaan ini. Nabi puji. Qala, Nabi bersabda, laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Kalau nanya sehebat apapun tapi urusan dunia itu kecil. Ya. Pertanyaan kalau masih tentang dunia, sehebat apapun itu masih tergolong pertanyaan yang kecil. Karena dunia mah sebentar. Ini pertanyaan dipuji Nabi, pertanyaan yang agung. Mengapa? Karena yang ditanyakan urusan yang besar, urusan yang penting. Wa innahu la yasirun ala man yasharrahu Allahu alaihi, dan sesungguhnya itu sangat mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Masuk neraka, masuk surga dan terhindar dari neraka adalah sesuatu hal yang dahsyat, tapi sesungguhnya mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Jalan-jalan menuju surga itu sulit, tapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Contoh, datang ke majelis taklim berat, apalagi bareng ada pertandingan bola, ya, berat. Ada pertandingan bola timnas, kan berat, susah melangkahkan kaki ke majelis taklim. Tapi bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ringan. Amalan-amalan apa saja yang dapat mengiring kita ke surga dan menjauhkan neraka? Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Ta'budullaha la tusyrika bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekutukannya dengan sesuatu. Itu yang pertama, fondasi. Kita beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali menduakannya. Jangan kita menduakan Allah. Jangan kita menyekutukan Allah. Sholat rajin,
ibadah rajin, bahkan bangun malam, puasanya rajin, masih kedukun. Misalnya kedukun nyantet dia. Itu menyekutukan Allah. Gak ada artinya tuh ibadah. Sia-sia ibadah. Ibadah kita kalau kita menyekutukan Allah, ditolak ibadah kita. Allah itu sangat cemburu terhadap hambanya yang menduakan. Kita aja misalkan istri kita menduakan, ngambek gitu. Ini Allah yang memberikan kepada kita segalanya, yang memberikan dengan fasilitas kehidupan segalanya, kita duain. Wajar kalau Allah marah. Kita bisa melangkah, Allah yang menggerakkan. Kita bernapas dengan udara Allah yang ciptain. Kita minum air Allah yang ciptain. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, fondasi utamanya itu tauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus shalah, dan dirikanlah salat. Setelah keyakinan kita mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju surga yaitu dirikan salat. Jangan tinggalkan salat, terutama salat 5 waktu. Waktu zakat dan tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan haji ke Baitullah. Ini yang masuk ke dalam rukun Islam. Yang pertama tadi hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan muatan dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian salat, kemudian zakat, puasa, haji. Ini 5 hal. Ini fondasinya itu. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Ini tadi Mu'adz nanya, dijawab oleh Nabi. Ini Mu'adz itu orang yang haus ilmu, mendapat penjelasan, romannya masih nafsu, masih pengen mendengarkan. Nabi tahu. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebajikan? Kata Nabi, as-shawmu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah perisai, benteng yang melindungi diri kita. Puasa itu sebagai benteng agar jiwa kita, raga kita terlindung dari perbuatan-perbuatan yang durhaka. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu menghapuskan, memadamkan tudfi'ul khati'ah, kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan dosa. Jadi puasa sebagai perisai, benteng pertahanan, sedekah itu menghapuskan dosa. Kita kan nggak ada yang nggak punya dosa.
Ada yang nggak punya dosa? Kira-kira nih kita nih di dalam musola ini ada nggak yang nggak punya dosa? Nggak ada. Orang yang merasa nggak punya dosa itu dosa yang gede. Dosa gedenya apa orang yang merasa nggak punya dosa? Ya merasa nggak punya dosa. Makanya jangan merasa nggak punya dosa. Ini mau yang dikit dosa apa? Gua ini ya. Dosanya badan kita. Hilang dosa baru itu. Rasa-rasanya nggak ada orang yang nggak punya dosa. Banyak dosa kita itu. Terus mau nggak dosa kita dihapus? Pasti semuanya mau. Nah, salah satu yang dapat menghapuskan dosa, baik dosa yang keingetan maupun yang enggak, kan kita kadang-kadang lupa sama dosa kita. Saking banyaknya lupa dosa kita apa. Nah, sedekah menghapuskan dosa-dosa, termasuk dosa yang kita lupa. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Itu sedekah menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Makanya rajin-rajin sedekah. Jangan nungguin kaya baru sedekah. Nanti kalau udah kaya mau kaya. Makanya kalau ada yang punya bisnis, jangan nungguin bisnis goal, sedekah dulu biar bisnis goal. Yang kerja jangan nungguin naik gaji dulu baru sedekah. Sedekah dulu biar naik gaji. Jadi sedekah menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi jalan-jalan kebaikan yang disebutkan Nabi, yang pertama puasa itu jalan kebaikan. Yang kedua sedekah. Wa sholatu rajulin fi jawfil lail, yang berikutnya adalah sholat malam. Sholat yang dilakukan di waktu malam, di pertengahan malam. Ini berat bangun malam. Berat gak bangun malam? Jam 2 bangun, sholat, berat kan? Berat. Tapi bagi orang yang diringankan oleh Allah, ringan. Kalau yang dimudahkan oleh Allah, ringan. Tadi kan begitu kata Nabi, berat. Tapi bagi yang diringankan oleh Allah, ringan. Makanya ketika orang yang rajin sholat malam, jangan merasa dia hebat. Dia bisa bangun malam itu karena diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digerakkan oleh Allah. Ini bukan kekuatan dirinya yang hebat. Kalau merasa hebat, ya hilang semangat. Tiap malam bangun, tiap malam tahajud, alhamdulillah saya ringan gitu. Enak ngomongnya. Alhamdulillah saya ringan bangun malam. Setan tuh kayak gitu. Ria masuk. Ria termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Jangan ibadah kita kalau bercampur ria, pahalanya terbakar sebagaimana api membakar kayu. Jangan. Kadang-kadang kalau begitu keceplosan begitu tuh setan cerita, alhamdulillah saya dari masih muda sampai sekarang nggak pernah putus tahajud.
Kalau niatnya dakwah masih penting. Kalau niat supaya orang tahu, ya udah pahalanya habis kebakar. Nah, itulah jalan-jalan kebaikan. Kemudian Nabi membacakan surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17.